Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengembangan aplikasi web yang beranggotakan Sulistyo Sanjaya, Musafak, Sakif Ausaf Farodis, Mufadol Al-Bahir, Nur Fajar Ismail, dan Arif Budiman Arosid. Di proyek ini, kelompok kami mengambil tema perpustakaan yang nantinya akan dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan aplikasi web. Video ini akan membahas desain awal proyek. Yang pertama, use case yang nantinya akan dijelaskan oleh Sulistyo Sanjaya. Kemudian yang kedua, kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Mufadol Al-Bahir dan Sakif Ausaf Farodis. Yang ketiga, IRD atau Entity Relationship Diagram yang akan dijelaskan oleh Nur Fajar Ismail. Kemudian yang terakhir, UI atau User Interface dari web perpustakaan yang akan dijelaskan oleh Arif Budiman Arosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Sanjaya. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai use case dari proyek kami, yaitu berupa katalog buku. Langsung saja, di use case yang kami buat untuk katalog buku, di sini kami memiliki dua aktor. Yang pertama admin dan yang kedua pengguna. Untuk aktor admin dan pengguna terdapat relasi generalisasi, yang mana admin bisa menjadi aktor admin dan bisa menjadi pengguna. Terus di aktor admin kami memiliki 5 use case. Yang pertama, search buku, tambah buku, display buku, menghapus buku, dan update buku. Sedangkan di pengguna kami memiliki 2 use case, yaitu lihat daftar buku, cari buku. Nah, untuk yang di bagian admin, semua use case-nya include ke dalam login. Kenapa? Karena saat admin ingin mencari, menambah atau menghapus, mengupdate serta menampilkan buku, dia harus melakukan login dahulu. Jika tidak login, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Begitu juga untuk di aktor pengguna, dia memiliki use case lihat daftar buku serta cari buku, yang mana itu include ke dalam login juga. Nah, kenapa include? Sama seperti aktor admin tadi, dia harus login agar bisa melakukan cari buku serta melihat daftar buku. Nah, di use case login itu terdapat access points untuk melakukan registrasi. Jadi sebelum admin dan pengguna melakukan login, mereka harus registrasi dulu untuk membuat akun. Nah, terus di bagian use case logout, dia extend ke dalam login. Kenapa? Karena sebelum melakukan logout, aktor harus melakukan login terlebih dahulu, makanya dia extend ke dalam use case login. Begitu juga untuk registrasi, dia extend ke dalam use case login karena sebelum melakukan registrasi, para aktor harus login terlebih dahulu, harus registrasi sebelum login terlebih dahulu. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kelas diagram itu sendiri kami memiliki 7 kelas yang akan kami buat dalam proyek kami. Yang pertama ada kelas mahasiswa, yang mana di situ terdapat properti nama, name, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor HP. Nah, untuk metodenya terdiri dari login, logout, dan juga register. Kemudian yang kedua ada kelas admin, yang mana terdiri dari properti password dan juga user. Nah, untuk metodenya di sini kami akan mengimplementasikan fitur CRUD. Ada create, read, update, dan juga delete. Selain itu juga terdapat fitur login, logout, save, dan juga display ya. Nah, dan ada kelas login admin dan juga login mahasiswa,
yang mana dalam login admin terdiri dari properties password dan juga username, dan untuk login mahasiswa terdapat properties nama dan juga name. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kelas buku. Nah, di situ dapat properties judul buku, kode buku, ID rak, kategori, penerbit, pengarang, dan juga tahun terbit. Nah, untuk metodenya terdapat metode add, delete, display, save, search, dan juga update. Nah, untuk katalog buku terdiri dari properti kode buku, deskripsi, jenis katalog, dan juga nomor katalog. Untuk metodenya terdapat add, delete, display, edit, save, dan juga search. Nah, untuk kelas yang terakhir terdapat kelas rak buku. Di situ terdiri dari properti ID rak dan juga nama rak. Nah, untuk metodenya terdapat metode add, delete, edit, dan juga save. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan relasi dari kelas diagram. Di sini pada kelas diagram ini terdapat 7 kelas. Yang pertama di sini ada kelas mahasiswa dengan kelas login mahasiswa. Di sini memiliki relasi optional one to many. Kemudian kelas login mahasiswa ke kelas buku itu memiliki relasi yang sama, yaitu optional one to many. Dan juga di sini ada kelas login admin yang ke kelas buku juga memiliki relasi optional one to many. Kemudian kelas login admin ke kelas admin juga memiliki relasi optional one to many. Kemudian di sini ada kelas rak buku dengan kelas buku memiliki optional one to many. Dan yang terakhir ada kelas katalog buku dan kelas buku memiliki relasi one to many. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Ismail, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ERD dari project yang kami buat. Di project ini terdapat 5 entitas, yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua katalog buku, yang ketiga buku, yang keempat rak, dan yang kelima admin. Pada entitas mahasiswa ini terdapat 5 atribut, yaitu jenis kelamin, name sebagai primary key, nomor no HP, nama, dan alamat. Terus pada buku terdapat 7 atribut, yaitu yang pertama kode buku, yaitu sebagai primary key, kemudian judul buku, kategori, ID rak, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Pada entitas rak terdapat 2 atribut, yaitu ID rak sebagai primary key dan juga nama rak. Selanjutnya pada katalog buku terdapat 4 atribut, yaitu yang pertama kode buku, jenis katalog, deskripsi, dan nomor katalog sebagai primary key. Dan yang kelima yang terakhir yaitu admin. Di admin terdapat 2 atribut, yaitu username dan password, di mana username sebagai primary key. Untuk relasinya yaitu mahasiswa, relasi mahasiswa ke buku yaitu one to many, dan juga katalog buku ke buku yaitu one to many. Selanjutnya relasi buku dan admin yaitu one to many juga. Dan yang terakhir rak ke buku yaitu one to many juga, dimana kalau dibaca yaitu mahasiswa dapat melihat banyak buku, dan juga katalog buku dapat memuat banyak buku,
rak buku dapat memuat banyak buku, dan yang terakhir admin dapat manajemen banyak buku. Sekian. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman, NIM 119, dan saya akan menjelaskan tentang UI katalog buku. Ini adalah home dari buku. Di sini ada beberapa yang bisa diklik, misalnya create, search, previous, dan next. Kemudian ada edit, detail, dan delete. Dan di buku ini terdapat properti, kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, kategori, dan ID rak. Ketika kita create buku, maka kita klik ini, create. Maka nanti akan masuk ke tampilan ini, dimana kita nanti bisa mengisi kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, kategori, ID rak. Kalau sudah diisi, nanti kita klik create, maka akan kembali lagi ke tampilan ini dan datanya terinput. Kemudian untuk edit, nanti kita akan masuk ke tampilan berikut ini. Jadi di sini kita nanti bisa mengedit properti yang sudah ada seperti itu. Kalau sudah diedit, kemudian kita klik save, akan kembali lagi ke sini. Kemudian untuk detail, kalau kita klik, maka akan masuk ke tampilan ini, akan menampilkan detail dari buku sesuai dengan yang diklik. Kalau mau edit, maka kita klik edit ini, maka akan masuk ke back edit di sini. Kalau ingin kembali, maka kita tinggal klik back to list, maka akan kembali lagi ke sini. Sekian dari saya. Terima kasih.